tugas ayah itu bukan sekedar mencari nafkah. Di antara sindrom yang dialami anak ini disebut father hunger. Father hunger itu kan muncul dari kondisi psikologis anak-anak yang akhirnya dia tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Ya, satu, dia tumbuh menjadi anak peragu. Anak peragu itu biasanya anak yang dia sulit mengambil keputusan disebabkan tidak hadirnya ayah yang memang biasanya memberikan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Ini disebut sebagai life trap. Life trap adalah kondisi di mana kita tidak punya referensi tentang sosok laki-laki yang baik sehingga kita merasa lelaki yang cuek, kasar itu adalah sudah sewajarnya. Halo sahabat kompas.com, selamat datang di podcast Ruang Keluarga, obrolan ayah, ibu, dan anak. Nah, di sini di podcast Ruang Keluarga kita akan sama-sama belajar tentang berbagai ilmu parenting. Kali ini topik bahasan kita tentang fenomena fatherless nih, di mana kurangnya peran ayah dalam kehidupan anak. Padahal sebenarnya dalam tumbuh kembang anak tuh bukan cuma dibutuhkan sosok ibu saja ya, tapi juga dibutuhkan sosok ayah. Faktanya peran ayah ini sangat penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan mental anak. Lantas, apa sih sebenarnya dampak fatherless bagi anak? Nah, saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber sangat aktif menyuarakan tentang peran ayah nih untuk anak-anak. Ada Ustadz Bendri, beliau adalah founder dari Fatherman. Okay. Selamat siang Ustadz. Selamat siang, Mbak Nati. Terima kasih sudah mau hadir di podcast Ruang Keluarga hari Senang ini. sekali bisa hadir di sini. Iya, Ustadz, beberapa waktu lalu kan Indonesia sempat disebut sebagai salah satu negara urutan ketiga fatherless ya. Meskipun belakangan juga hasil risetnya belum dipastikan dari mana ya. Tapi isu itu kan sebenarnya ada nih di tengah-tengah kita ya, Ustadz. Nah, sebenarnya apa sih fenomena fatherless ini dan bagaimana sih hal ini bisa terjadi, Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Makasih sebelumnya buat kompas.com ya untuk mengundang kami untuk bincang sejenak menyuarakan apa yang sejatinya kegelisahan kami sejak mungkin 20 tahun lalu ya. Karena saya basicnya adalah konselor anak dan remaja. Jadi saya sendiri banyak berinteraksi dengan anak-anak khususnya yang laki-laki yang kami lihat kok tidak tumbuh sebagaimana laki-laki semestinya gitu ya. Tapi sebenarnya dalam keyakinan saya sebagai seorang ustadz misalnya menelaah tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang fenomena akhir zaman misalnya kan banyak sekali. Padahal kalau kita lihat data di statistik, saya ngelihat data statistik misalnya Indonesia saja jumlah penduduk laki-laki itu 142 juta sekian. Sementara jumlah penduduk perempuan itu 139 juta. Artinya 3 juta laki-laki lebih banyak. Di World Statistik juga disebutkan laki-laki itu 50,8%. Perempuan itu 49,2%. Artinya laki-laki jumlah lebih banyak. Nah, hal yang saya renungkan adalah hadis ini berbicara bukan tentang fisik laki-laki karena pakai terminologi rijal. Rijal dalam bahasa Arab itu bukan tentang fisik laki-laki. Kalau fisik laki-laki, kalimatnya dzakar, jamaknya dzukur. Dzakar itu fisik laki-laki, biologis perempuan sebut unsa. Nabi nggak bilang sedikitnya zukur atau zakar, tapi sedikitnya rijal. Rijal itu kalau kita baca beberapa terjemahan atau beberapa literatur, itu bukan fisik, tapi kejantanan atau maskulinitas. Okay. Jadi hadis ini sebenarnya memberitahunya gini, ketika di akhir zaman itu laki-laki 1/50, kasarnya gini, satu laki-laki sejati, sisanya laki-laki KW gitu. Nah, laki KW ini saya nggak menyebut bencong, karena bukan definisinya bukan bencong yang sekedar kemayu gemulai. Tapi ketika laki-laki misalnya, maaf banget, saya harus ngomong ini mungkin agak berat. Ketika dia sudah menjadi suami nggak mau menafkahi istrinya. Okay. Dia berpikir, lu kan udah kerja. Ngapain gue ngada? Nah, itu adalah bentuk kelaki-lakian yang tidak defisit maskulinitas. Atau lebih parahnya lagi KDRT, kasar. Wah, nonjok. Nah, saya ngelihat bahwa fenomena ini karena dia tidak dilatih kelaki-lakian dari keayahan di sebelumnya. Gitu. Jadi kita ngelihat ada
yang rusak di generasi hari ini, khususnya di laki-laki yang tidak tahu bagaimana jadi laki-laki. Bagaimana Islam memuliakan perempuan, bahwa dia mengayomi, laki-laki terbaik adalah memuliakan wanita. Nah, ketika hari ini laki-laki dengan mudahnya nampar perempuan, ngeprank perempuan, bahkan tidak mau menafkahi, bahkan melakukan pelecehan hanya untuk menikmati tubuhnya. Maaf, itulah yang disebut Nabi dalam hadis ini. Nah, fenomena ini saya lihat sudah dekade belakangan ini sudah muncul marak. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya adalah karena mereka tumbuh menjadi laki-laki, tidak dididik menjadi laki-laki oleh figur laki-laki. Sehingga mereka tidak tahu laki-laki itu bagaimana sih. Sehingga ini yang membuat mereka akhirnya ya udah, mereka lebih banyak dalam tanda kutip menjalani peran sebagai seorang laki-laki secara fisik, tapi sifat yang mereka dominankan adalah dominan sifat perempuan yang akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan sikap dalam bertindak tanduk, tidak memuliakan, menyakiti, fisiknya kuat tapi jiwanya jiwa yang lemah dan rapuh. Itu diantara yang kita. Nah, tapi menarik nih Ustadz. Tadi kan disebutkan hal ini terjadi karena tidak adanya sosok laki-laki untuk dicontoh gitu ya. Iya. Nah, apakah hal ini terjadi kalau di Indonesia nih kecenderungannya kan ayah itu figur pencari nafkah nih. Mungkin nggak Ustadz? Karena kesibukan mencari nafkah sehingga merasa sudah melakukan kewajibannya gitu kan. Jadinya kurang waktu untuk anak, tapi ya beranggapan ya itu nggak apa-apa kan toh saya pergi untuk mencari uang gitu. Iya. Ini harus diluruskan bahwa tugas ayah itu bukan sekedar mencari nafkah. Bahkan kalau kita kembali ke kalangan muslim misalnya, Quran sendiri menjadikan perintah untuk mendidik anak itu kepada ayah gitu, bukan kepada ibu. Kan ayatnya jelas, "Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka." Penjagaan diri dan keluarga api neraka itu kata para ulama ada dengan mendidiknya. Nah, ayat ini menyapanya untuk siapa? Untuk ayah. Kenapa ayah? Artinya gini, Quran sendiri mengingatkan sebenarnya yang bertanggung jawab mendidik dan merawat, menjaga anak itu adalah ayah. Makanya nasab itu ke ayah, bukan ke ibu. Di antara fungsi nasab adalah pertanggungjawaban. Sehingga kasar gini, zaman dulu itu di zaman Nabi sahabat, kalau anak bandel ditanya man abuka, siapa bapakmu? Ini bukan mamanya siapa ya? Nggak ada. Karena itu yang saya ingin luruskan adalah betul ayah itu mencari nafkah. Tapi bukan sekedar itu. Karena itulah akhirnya anak tidak mendapatkan yang namanya stimulasi kelaki-lakian. Dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaan laki-laki. Dia tidak tahu cara misalnya kalau marah. Dia tidak tahu cara menunjukkan bagaimana kejantanan, pertanggungjawaban. Dia tidak dapat itu ya dia lihat dari sosok yang dilihat depan. Misalnya anak yang melihat ibunya setiap bangun tidur sering di depan meja rias karena untuk persiapan ke kantor atau apa. Maka di benak anak laki-laki itu adalah hal yang bisa dia tiru dari kecil. Saya tidak anggap salah. Tapi saya menganggap bahwa dia tidak memahami bahwa kelaki-lakian itu justru dalam catatan sejarah identik dengan tangan yang kapalan, luka beset, atau misalnya keringat yang menggucuran, daging yang kena hantaman gitu. Karena dia memiliki jejak dalam pertarungan di dalam kehidupan. Demi apa? Demi membahagiakan orang terdekatnya. Sehingga ini yang saya pikir menjadi kenapa menjadi salah satu catatan. Itulah berprestasi dalam banyak hal itu. Nah, tadi menarik juga tuh Ustadz, ketika disebut laki-laki ya harusnya tangannya kapalan gitu kan. Nggak takut beset gitu. Betul. Apakah itu juga bisa diterapkan sejak anak-anak kecil gitu? Kadang kan kita kan sebagai orang tua takut ya, kayak misalnya, aduh jangan main lari-larian deh, nanti kamu jatuh ke basret gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu gimana tuh Ustadz? Jadi gini, di antara fitrah kelaki-lakian itu, laki-laki kan dalam bahasa Arab sebut rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki. Tadi yang hadis yang saya sebutkan. Nah, rojulun itu dari akar katanya rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Jadi laki-laki itu dalam bahasa Arab disamakan dengan kaki. Kenapa laki-laki samakan dengan kaki? Ada dua makna kata para ulama. Satu, kaki itu fungsinya menahan beban. Dalam bela diri, kalau kakinya itu lemah, disengkat sedikit jatuh, mudah dijatuhkan. Makanya di antara peran laki-laki dia disiapkan untuk menanggung beban. Ya, jadi ketika dia pulang kerja istrinya curhat, ya itu resiko laki-lakian.
Ketika dia tahu-tahu tetangganya ngadu sama dia, bahkan maaf gitu ya, mertua minta tolong, dia sendiri dalam keadaan lelah, ya udah. Itu memang laki-laki begitu. Dan itulah kenapa laki-laki terbaik dalam khazanah Islam itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia menanggung beban umat, bukan hanya manusia. Hewan-hewan ngadu sama beliau. Jadi kalau ada laki-laki yang sampai istrinya aja nggak berani curhat sama dia, karena khawatir dia sendiri baperan, karena memang diragukan kelaki-lakiannya. Itu yang pertama. Karena dia tidak tumbuh fitrah rojulunnya. Yang kedua adalah rejulun itu artinya kaki itu fungsinya bergerak. Jadi laki-laki itu memang nggak bisa diam. Laki-laki itu dunia-dunia luar bergerak. Makanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang pergerakan itu dominasinya laki-laki. Saya termasuk orang yang gelisah, Mbak, ketika dalam dekade belakangan muncul istilah the power of mama. Kan itu kita Iya, ada iya. tanya. Istilah ini menurut saya adalah sindiran. Saking laki-laki di dunia ini udah nggak bisa lagi diandelin, mama turun tangan. Itu kan sindiran buat kami gitu. Kenapa? Karena udah nggak bisa dia lagi diandelin. Lu udah mager, lu lebih betah, Din. Artinya lu malas bergerak. Dalam terminologi Islam, laki-laki itu nggak pernah istilah kena pensiun. Nggak ada istilah pensiun. Perempuan pensiun dibarengi dengan monopause. Laki-laki nggak ada monopause. Yang ingin saya sampaikan, laki-laki memang dunianya bergerak, lincah, aktif. Nah, dari kecil itu udah kelihatan. Jadi dia aktif sana, aktif sini, lompat sini. Nah, sayangnya ada yang dimatikan orang tua. Nggak boleh, nggak boleh. Kamu kemana? Nah, itu yang saya bilang. Akhirnya tanpa sadar, dia yang harusnya memang dunia-dunia luar, bergerak. Coba deh, kenapa laki-laki dalam Quran beritanya fantasiru fil ard, bersebaranlah kamu di muka bumi ini. Kalau perempuan kan waqorna fi buyutikunna, staylah kamu di rumahmu. Kenapa? Kok kosannya berbeda? Karena menurut riset, kecerdasan spasial laki-laki di sisi otak lebih tinggi daripada perempuan. Sehingga membuat laki-laki lebih memahami peta, jalan. Ya kalau perempuan mungkin dia bisa tapi ada keterbatasan. Iya, Coba aja betul. tanya banyak perempuan. Artinya apa? Jadi settingan Allah dengan ilmu pengetahuan tentang otak itu nggak salah. Sehingga ketika laki-laki aktif bergerak, itu resikonya karena aktif bergerak, jalan, kakinya belum siap, jatuh. Berarti jadi penting bagi orang tua untuk tidak menghambat keinginan anak Kenyang, cowok untuk banyak betul, betul. bergerak Nah, ya. sayangnya kan dia nggak ngelihat itu di figur ayahnya. Ayahnya Ah, mengajak traveling. Makanya nanti kenapa hari ini banyak lelaki mager, nggak siap. Karena dia tidak distimulasi oleh ayahnya untuk traveling. oke. Pendidikan kelaki-lakian yang mutlak dan wajib itu adalah traveling. Traveling itu wajib bagi laki-laki. Nah, kalau nyambung bagaimana ketidakhadiran ayah nih akan berdampak pada perkembangan psikologis dan emosional anak? Iya, makanya kalau kita lihat ada penyakit, ada di antara sindrom yang dialami anak ini disebut father hunger. Father hunger itu kan muncul dari kondisi psikologis anak-anak yang akhirnya dia tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Ya, satu, dia tumbuh menjadi anak peragu. Anak peragu itu biasanya anak yang dia sulit mengambil keputusan disebabkan tidak hadirnya ayah yang memang biasanya memberikan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Tidak, oke, ya gitu. Dia lebih pakai nalar akalnya karena laki-laki disebut makhluk zakar. Zakar itu berpikir. Kalau perempuan makhluk yang unsa, unsa itu makhluk yang lembut perasaan. Sehingga kalau laki-laki dengan daya akalnya dia lebih cenderung untuk memilih oke, enggak, jelas gitu, tegas. Makanya kenapa di antara akibatnya banyak muncul laki-laki yang peragu. Dan jawaban yang laki-laki peragu ini dalam banyak hal kita harus waspada ketika sudah muncul kalimat terserah. Ya, terserah. Terserah itu jangan dipahami sekedar, oh dia ini orang nggak mau cari ribut. Bukan. Dalam isu-isu tertentu, dalam masalah yang sangat vital, kalau lelaki banyak ngomong terserah, dia mengalami disebut lazy mind atau thinking shock. Thinking shock atau lazy mind adalah akibat dia tidak dilatih berpikir, di mana pelatih berpikirnya itu adalah figur ayah yang teman diskusi dia. Jadi secara psikologis nanti muncul laki-laki peragu. Yang kedua, laki-laki yang baper. Baper yang mudah menangis dan sebagainya. Kemudian laki yang pemarah, gampang marah, kontrol dirinya tidak dilatih. Artinya bagaimana dia menjadi emosional ya, juga seperti itu. Termasuk nanti bagaimana lelaki yang mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, tidak kokoh pendirian. Artinya diantaranya adalah dia tidak memiliki kekokohan pendirian. Nah, ini bukan sekedar laki-laki, perempuan pun begitu. Makanya kalau perempuan itu di antara dampak yang paling fatal ketika nggak punya figur ayah, beberapa riset menyebutkan dia gampang jatuh cinta ke sembarangan cowok. Makanya di beberapa riset itu kita akan menemukan perempuan yang nggak dekat ayahnya, maaf banyak kehilangan keperawan di usia dini.
di usia remaja. Bahkan Berarti dampak fatherless pada anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda ya? beda. Ada beberapa misalnya, yang kalau kita lihat kalau perempuan itu cenderung nanti dampak yang paling mudah kita lihat adalah jadi anak perempuan yang mudah dalam tanda kutip "menjual kehormatannya" di usia-usia remaja. Makanya, di data KBN Iya. terbaru itu kan cukup mengerikan menurut saya. Ketika menyebutkan 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan kan. Dan itu fenomena yang saya sudah, soroti sejak, tahun 2010 dan menurut saya ini adalah salah satu warning buat para ayah betapa anak perempuannya dalam cengkraman, para pelaku love scammer atau love bomber atau groomer, ya kan ini teknik yang dipakai oleh banyak penjahat kelamin atau predator seksual mengincar Betul. anak perempuan kita bahkan via sosmed ya, Mhm. bahkan mungkin kompas.com pernah mengangkat beritanya seorang anak perempuan yang rela mengirimkan foto bugilnya ke cowok yang di LP Cipinang waktu itu dan akhirnya, cowoknya itu dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. Nah, saya berani menantang karena hasil riset kami biasanya perempuan yang begitu mudah terpesona dengan sembarang cowok, biasanya nggak punya figur ayah. Karena di antara peran ayah dalam kehidupan wanita adalah menjadi tambatan hati, tambatan jiwa. Sehingga dia sangat tidak mudah terpukul dari sembarang laki-laki karena patokannya adalah bapaknya. Ya, Mhm. karena dia sudah terpuaskan batin dia. Karena, anak yang tidak terpuaskan kantong jiwanya oleh ayah biasanya mencari perhatian kepada laki lain. Apa yang disebut namanya new connection. Karena kan the main problem of parenting today is disconnection. Masalah utama parenting hari ini kan terputusnya koneksi. Ketika anak tidak punya koneksi kepada ayah sebagai figur yang dikagumi, maka layaknya kita, punya HP, SIM card kita nggak berfungsi, mungkin karena di negara lain, kita cari new connection, ya beli Mmm, kartu baru, SIM iya, card baru. Demikianlah ketika hati ini kayaknya nggak punya koneksi sama bapak, muncul dalam tanda mencari yang kutip lain. bapak-bapak baru yang Oke. dianggap itulah kenapa hampir semua kasus pelecehan seksual, saya nggak sebut misalnya apakah pesantren atau sekolah berbasis agama Mhm. seperti sekolah, non muslim, Kristen atau yang lainnya atau di Hindu, tapi pelakunya biasanya memanfaatkan itu. Anak perempuan yang nggak punya figur ayah, saya menjadi dalam tanda kutip "ayah pengganti", tapi saya memanfaatkan itu untuk melakukan, pelecehan Tapi gitu. berarti Ustadz sangat terlihat, tanda-tanda anak tidak punya figur ayah? Sangat 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 kedetek, ya Oh, sangat mudah oke. kedetek. Karena, bisa kelihatan bagaimana dia, dari tatapan mata, biasanya anak-anak yang kedua adalah caper, cari perhatian. Nah, Cari perhatiannya sangat kuat ya, makanya dia cenderung, mencari perhatian untuk dikagumi, diperhatikan. Apalagi kalau sebagian anak perempuan ya, dia sangat kelihatan, begitu mudah, jatuh cinta ke sembarang cowok. Nah itu juga di antaranya. Kalau menurut saya, isu ini bisa kita lihat nanti dalam perilaku-perilaku yang tumbuh yang bisa kita, amati dalam keseharian mereka. Kalau anak laki-laki kita bisa lihat gayanya agak kemayu, berdiskusi, "Kenapa dia kok gayanya kemayu?" Biasanya karena defisit maskulinitas karena nggak dapat figur ayah dari kecil. oke. Iya. Nah, untuk efek jangka panjang fatherless nih, sejauh mana fenomena fatherless berkorelasi dengan masalah sosial lain seperti pernikahan dan perceraian? Iya iya. Kalau kita lihat misalnya di beberapa riset di Oxford misalnya anak-anak yang tidak punya figur ayah dan dekat sama ayah itu cenderung mengakhiri hidupnya di penjara gitu. Jadi Oh, banyak rata-rata anak-anak yang ketika dewasanya menjadi narapidana dalam banyak kasus, entah pembunuhan, entah pemerkosaan, entah perampokan, itu mengakhiri hidupnya di penjara. Makanya ini penelitian di Oxford ya. Saya belum menemukan riset di Indonesia, tapi saya berpikir coba saja dan saya pernah misalnya wawancarai waktu saya menjadi, konselor anak remaja di LP Anak di Tangerang misalnya, dan memang sama, hampir sama. Tapi kan saya nggak sebut itu riset, baru hasil tanya jawab, observasi. observasi. Jadi rata-rata anak-anak yang mengakhiri hidupnya di penjara, bahkan bukan anak ya, kan kita lihat jangka panjang. Dia sudah dalam keadaan dewasa, Dewasa. umur 20 dia mengakhiri hidup penjara, nggak punya figur ayah. Itu menjadi salah satu kenapa, ayah yang, tidak terlibat, ya tidak mampu menjaga bagaimana anak memiliki value dalam hidupnya.
sehingga cenderung pelarian dia dalam upaya survive terhadap kondisi emosinya, ya dia melakukan apa yang dia rasa suka, dia mau, yaitu melakukan kejahatan dan sebagainya. Nah, kalau buat anak perempuan itu tadi ya surveinya misalnya, riset, dulu ada, profesor kami waktu saya sempat belajar di, UPM, University Putra Malaysia. Dia mengutip beberapa riset tentang relationship between father and daughter khususnya, ternyata memang dampak dari anak tidak dekat dengan ayahnya itu membuat anak perempuan mudah sekali, menyerah pada saat diuji pernikahannya. Ya, Oh, sehingga itu yang membuat gugatan perceraian itu semakin tinggi di era kini kan. Data-data yang pernah saya lihat misalnya, saya belum update lagi, tapi kan hampir 70% ke atas perceraian itu dilakukan oleh perempuan, ya, dilakukan perempuan 70%. Dan 70% itu disimpulkan sebagian besar karena tidak punya figur ayah. Jadi ayah yang tidak hadir dalam kehidupan anak perempuannya memberikan sebuah, gambaran bahwa emang semua laki-laki itu brengsek. Jadi ketika disakiti oleh laki-laki atau dikecewakan, ya emang semua laki-laki itu brengsek dan yang disebut brengsek pertama adalah figur ayah, karena dulu tidak memberikan bekas jiwa yang mengesankan, ditambah emang cowok begitu. Jadi ya begitulah yang kita lihat. Nah, ini yang saya lihat sebagai sebuah fenomena yang nanti lingkarannya itu akan terus bergulir. Sampai akhirnya dia tumbuh menjadi seorang, kalau dia seorang ibu yang tidak punya figur ayah, dia akhirnya menjadi single mother yang akhirnya mengambil peran ayah sehingga kehilangan peran keibuan ke anak. Dan itu jadi masalah baru tersendiri. Masalah baru tersendiri adalah anak-anak yang akhirnya sudahlah nggak dapat figur ayah karena si ibu sudah kecewa dengan mantan suaminya, dia mengambil peran ayah yang sebenarnya tidak pas untuk diambil oleh seorang ibu. Dan malah dia pindah pos, dari pos utamanya sebagai seorang ibu. Ini juga menjadi isu hari ini, makanya single mother bisa menjadi salah satu, berdampak buruk juga ke anak kalau dia tidak mengerti sebenarnya apa sih tanggung jawabnya kalau dia menjadi seorang single mother, karena kekhawatiran ayah malah membuat dia blunder dengan dia hmm. berpindah posnya dari pos dia sebagai ibu menjadi pos ayah Nah, yang menarik memang nih tidak Ustadz. relate. Tapi berarti apa yang harus dilakukan jika memang kondisinya menjadi seorang single mother gitu ya? Iya, pertama kan single mother itu, ada 3 kategori kalau Hmm, dalam, khazanah Islam. Satu karena perceraian, 2 karena kematian, 3 karena LDR, karena mungkin, jarak jauh ya. jarak jauh dan waktu yang lama maksudnya. Oke. Kalau LDR kalau sekedar ya seminggu itu belum disebut single mother ya. Tapi udah sebulan, 2 bulan karena suami mungkin kerja di tambang atau apa, itu disebut single mother. Perlu saya garis bawahi, salah satu isu utama, perempuan single mother adalah dia menularkan aura negatif ke anak. Dan itu sebabkan karena dia dituntut menjadi super mom. Padahal yang benar adalah Oke. smart mom. Nah, Oh, kenapa? Karena dalam rahasana Islam, single mother itu, justru melahirkan banyak orang hebat. Nabi Muhammad berasal dari ibu yang single parent, namanya Ibunda Aminah, wafat ayahnya. Maryam dalam Quran diceritakan sebagai wanita terbaik, juga berasal dari ibu yang single parent, yaitu Hannah binti Fakut. Artinya Maryam dan Rasulullah ada contoh lelaki dan manusia terbaik justru dari ibu single parent. Nah, dua ibu ini adalah ibu single parent yang dia tidak mengambil peran ayah. Dia pakai konsep smart, not super. Kenapa oh. super? Kalau super itu saya pakai logika Mbak Tari, misalnya lagi nyetir mobil, di tengah jalan ada batu menghalangi di jalan sempit. Nah, karena konsepnya super, dia turun dari mobil, dia paksa dorong. Ya, gitu. Bisa akhirnya batu itu tergeser setelah 10 menit, tapi dia kembali ke kemudian dalam keadaan engselnya patah, encoknya kambuh, pegalnya mudah. Aduh, akhirnya sepanjang jalan tuh dia nyeri, ketemu orang tuh auranya negatif. Sakit, iya ntar dulu, nih gak enak nih gitu. Kalau dia smart, dia akan berpikirnya ketika turun, aduh nggak bisa. Bang, tolong dong, ada orang lewat laki-laki. Boleh nggak bantu? Oh. Smart, saya nanti kasih uang kopi deh. Gitu. Artinya gini, yang penting adalah dia pulang dalam keadaan happy. Dia keluar uang, dia kembali ke kemudi, dia bisa bersosial, pulang, hey mam, oke, apa gitu. Yang hilang hari ini adalah kata kuncinya, ini pembahasan lumayan panjang. Ibu yang single parent itu kehilangan kemampuan untuk memiliki aura positif akibat tekanan dari masyarakat dan tuntutan dari diri dia untuk mungkin membuktikan ke mantan kah atau apa. Sehingga aura dia di hadapan anak tuh negatif terus. Padahal sebenarnya kata kuncinya cuma satu.
be a happy mom. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Nah, happy mom ini yang hilang dari ibu single mother. Dia nggak bisa jadi ibu happy karena satu, tuntutan masyarakat memaksa dia jadi super parent. Dan dia tuntutan dalam tanda kutip, dendam sama mantan bagi yang perceraian. Emang gua akan buktiin. Tanpa lu gue bisa. Akhirnya yang dia lakukan ke anak itu rata-rata obsesif semua. Anak dalam tekanan ibunya mulu. Kamu tuh kalau nggak bisa awas ya. Mama tuh, nah itu buat anak juga nggak dapat aura positifnya. Sebenarnya kata kuncinya adalah tetaplah jadi ibu yang bahagia dengan keterbatasannya, dan kebahagiaan itu adalah kunci awal untuk anak mendapatkan aura positif. Nah, kekurangan figur ayah bisa digantikan lewat dua cara. Satu, cara pertama adalah cara mengimajinasikan ayah dengan imajinasi yang terbaik. Misalnya gini, kalau ayahnya wafat, cerita aja kebaikan ayah. Ayahmu dulu, nak. Kalau ayahnya bercerai dan tidak ketemu, dalam Quran setidaknya jangan sebut keburukannya. Ini ada perceraian yang hari ini hilang. Setelah jadi single parent, ibu malah di depan anaknya bilang, jangan kayak bapak kamu tuh. Itu tanpa sadar membuat stigma, gue benci sama bapak. Ya. Karena ibunya, menurut saya, yang silakan ibu mantan istri mantan suami ada, tapi mantan ayah mantan ibu nggak ada. Betul. Makanya yang kita sampaikan kalau anak tahu katanya ayah itu tukang korupsi, aman. Doakan aja. Ya, doakan aja semoga ayahmu bisa berubah. Dulu nggak begitu. Malah sebutin kebaikan. Dulu tuh ayahmu tuh lembut, ayahmu tuh dulu suka ngaji. Ya mungkin karena pergaulannya anak. Jadi anak dijaga yang disebut persepsi tentang keayahan. Jadi ini yang pertama. Dan termasuk saat anak ayah berpisah. Nah, baru yang kedua, stimulasi keayahan itu nggak mesti dari ibu. Ada beberapa yang ibu tidak bisa paksakan, seperti menunjukkan kegagahan, rahang yang bergetar, otot bisep. Dari mana itu? Disitulah butuh bantuan pihak lain. Satu, guru laki-laki. Yang pertama sih mahram kita. Kita punya adik kandung atau ayah kandung kita bilang, bantu dong lu, kakeknya anak gitu. Lu kan sebagai pamannya dari ini, kita minta ajak kayak jalan dua, traveling kayak gitu. Atau kalau nggak ada juga pihak ini, guru laki-laki. TK hari ini diantara yang saya minta adalah jangan perempuan mulu yang menjadi gurunya. Karena sekarang hampir semua TK itu 90% itu adalah guru perempuan, PAUD. Pada di umur ini kalau umur tumbuh kembang harusnya ada guru laki-laki. Guru laki-laki itu harusnya masuk di guru TK, dan itu kan sebenarnya anjuran dari Islam. Makanya dulu di zaman dahulu nggak ada figur laki-laki, kehilangan figur laki-laki walaupun ayahnya wafat. Nah, bisa aja diasuh sama pamannya, kakeknya nggak ada pamannya. Kalau kakek paman nggak ada, masyarakat itu memberikan stimulasi lewat guru laki-laki. Dulu TK zaman dahulu gurunya laki-laki semua. Seperti itu. Oke, berarti peran keluarga besar dalam hal ini juga sangat penting. Betul. Makanya keluarga besar harusnya menyadari jangan jadi paman yang cuek, jangan jadi kakek yang cuek. Saya menyadari saya punya adik perempuan. Ketika adik saya yang perempuan ini misalnya terjadi apa-apa atau suaminya mungkin udah kota, saya harus banyak menyapa keponakan saya supaya tahu kamu ada figur ayah. Kalau saya misalnya ambil dari contoh misalnya masyarakat Minang misalnya. Saya kota Minang. Minang itu kan bapak-bapaknya banyak merantau. Tapi figur ayah itu diwakili oleh lembaga keayahan namanya Nini Mama. Nini, kalau kita pelajari dari struktur adat Minang itu ada Nini Mama. Nini Mama itu sebenarnya cara orang Minang untuk memberikan asupan keayahan ketika ayah-ayah di kalangan masyarakat Minang itu banyak yang merantau. Sehingga anak-anak itu hanya ibunya saja di rumah. Nah, Nini Mama itu paman-paman yang berkumpul, lembaga-lembaga yang dia tujuannya adalah kalau ada masalah kami selesaikan. Itulah nilai keayahannya. Dan guru-guru di masyarakat Minang itu dipanggilnya Buya, tidak Ustadz. Buya itu dikata Abuya, maknanya ayahku. Sehingga para guru pun menyadari kami memberikan asupan nilai keayahan bagi anak yang di rumahnya nggak ada nilai keayahan. Nah, hari ini sebenarnya tantangan gini, guru-guru di sekolah, yuk jangan sekedar memberikan asupan akal menjadi guru, tapi asupan jiwa menjadi ayah buat anak-anak yang bisa jadi fatherless di rumahnya. Oke, Pak, kita juga ada beberapa pertanyaan dari netizen.
Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan para ayah untuk lebih hadir bagi anak-anaknya? Bekal apa saja sih yang harus dimiliki laki-laki sebelum menikah atau punya anak? Ini pertanyaan dari Hasna di Cibinong. Ya, yang penting adalah gini, ayah itu hadirnya kan yang penting hadir dalam psikisnya anak lewat persepsi yang positif. Anak merasa ayahnya hadir lewat 3 stimulasi. Satu, apa yang anak dengar tentang ayahnya. Jadi exposure ayah itu harus dimulai dengan ketika anak dengar curhatan ibunya tentang ayahnya adalah yang baik-baik. Makanya saya bilang gini, nggak mungkin bisa jadi ayah yang baik kecuali jadi suami yang baik. Karena ayah tidak mungkin hadir juga anak kalau ibunya maaf curcol. Nah, ya udah, mama ini korban bapakmu. Dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, mama makan ati tuh tiap hari. Coba kebayangkan, anak sudah memblok, ya papaku jahat banget ya. Itu yang saya bilang, lisan ibu itu adalah kunci. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi jangan para ayah habis ini bilang, mah ingat ya, pokoknya jangan cerita yang jelek-jelek tentang aku, yang baik-baik. Dia menceritakan baik-baik tapi bahasa tubuhnya nggak sinkron, kan nggak nyambung. Iya. Bapak kamu baik, baik, nggak nyambung. Jadi yang harus dipahami adalah para ayah yang jarang pulang. Itu harus, maaf nih kata kuncinya, jadi suami yang baik dulu sebelum jadi ayah yang baik. Makanya ini yang selalu saya katakan, kalau ayah LDRan, jangan nanya kabar anak dulu. Tanya kabar istrinya dulu. Kalau dia nelpon misalnya jawabannya, kamu hari ini gimana? Sehat? Kamu happy nggak hari ini? Dengerin suara hati istri. Ketika istri bawa, iya mas, kita dengerin, ya Allah, gue ganti, dengerin aja. Sampai, senang, makasih ya mas. Nanti dia akan cerita anaknya. Papa kamu tuh Masya Allah ya, walaupun sibuk, masih merhatiin mama. Kamu kalau jadi suami tuh kayak papamu. Peduli, penting sama anak itu tergambar. Langsung masuk ke jiwa anak ya. Jadi kenapa hari ini banyak ayah-ayah yang nggak bisa hadir juga anak? Karena ayah kuncinya ada di mamahnya dan ayah lupa itu. Jadi saya selalu katakan menyakiti ibu, menyakiti anak sebenarnya. Menyakiti istri maksudnya, menyakiti istri nggak menyakiti anak. Sehingga dalam Islam nggak bisa jadi ayah baik kecuali suami yang baik. Sehingga saya punya terminologi yang mungkin sebagian orang nggak setuju ya. Kalau bukan hanya istri yang butuh ridho suami, tapi suami juga butuh ridho istri. Loh, mungkin ada yang bingung. Lah apa ini syariat baru? Bukan. Ridho suami bagi istri adalah kewajiban syar'i. Tapi ridho istri bagi suami adalah kewajiban pengasuhan. Karena istri yang tidak ridho terhadap kelakuan suaminya akan menjadi celah buat anak membenci ayahnya. Karena bahasa tubuh istrinya, mama karena sih oh tuh bapak kamu tuh mau beli sesuatu gak pernah bilang sama mama, main mobil aja, udah tau kita gini. Itu akan anak bilang, bapak gue egois banget ya, gak mikirin apa mama lagi ini banget. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang anak lihat dari ayahnya. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Jadi pertemuan itu harus memorable. Jadi ayah harus melatih bahasa tubuhnya kalau bertemu jangan sambil megang handphone. Jadi kalau anak ketemu main handphone, gitu, anak gak merasa berkesan. Tapi hadirlah secara psikis, peluk, lihat wajah anaknya, bermainlah dulu dengan anak. Jangan belum apa-apa keluar ayat, keluar nasihat, karena Nabi nggak begitu. Nabi setiap ketemu anak, dua yang Nabi lakukan. Satu, biasanya nanyain hobi. Nabi itu ketemu anak kecil, ya Aba Umair ma fa'lan nugair. Abu Umair, burung pipit kamu gimana kabarnya? Jadi kalau ketemu anak, tanya, gimana boneka kesayangan kamu nak? Dia akan senang. Setiap manusia ditanya hobinya pasti cerita. Gimana tadi futsalnya bang? Oh aku tadi hampir nyetak 5 gol ya. Dia akan cerita. Itu yang, jadi ayah harus punya skill itu. Nah yang ketiga, ini anak akan merasa ayah hadir ketika ayah membuat prasasti yang akan dikenang anak lewat banyak media. Satu, foto tentang kegiatan ayah di luar negeri misalnya. Ayah yang dulu lagi sibuk, lagi misalnya ngebor minyak kalau ayah pertambangan. Ayah dapat penghargaan dari presiden, ayah dapat penghargaan dari perusahaan sebagai the best employee dan sebagainya. Maka itu ditaruh di rumah. Itu namanya prasasti pengasuhan. Anak walaupun gak ketemu ayahnya akan bilang, ini piala apa sih mah? Ayahmu waktu lomba ini nak. Ayahmu itu ini dapat penghargaan sebagai karyawan yang paling rajin. Ayahmu dulu nih, ayahmu walaupun ini dapat diumrohkan oleh perusahaan. Itu membangkitkan rasa bangga dan hormat anak ya. Jadi 3 channel itu. Iya. Jadi kalau pengen hadir secara psikis seperti itu.
nyambung sedikit tadi soal kan dampaknya bisa jangka panjang ya Ustaz. Kalau seandainya anak ini udah berusia dewasa, katakan SMA lah atau kuliah, apakah masih bisa ayahnya berusaha nih yang tadi ya fatherless terus kayaknya mulai sadar Iya, dan mulai ingin hadir untuk anak iya. gitu. Itu masih bisa nggak? Sangat mungkin itu yang disebut namanya membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Oh, Karena sejatinya kan anak tuh punya hak, makanya ketika tidak kita berikan hak tuh namanya utang. Jadi ketika dari kecil kita abai, cuek, nggak memberikan, itu nama utang. Nah, utang ini biasanya munculnya dalam bentuk perilaku-perilaku yang menyebalkan. Satu, dia kok lelet banget sih, dia kok penakut banget sih, itu nama utang. Nah, jadi kok dia tuh kayak empati banget sih orangnya tuh, kok dia sih orangnya tuh kayaknya cuek banget sama orang. Nah, itu PR ayah gitu. Yang kedua, luka pengasuhan itu berkaitan dengan psikologis dia. Biasanya dimulai dengan anak yang menutup diri, anak yang gampang marah, anak yang susah bergaul. Nah, ketika kita sadar itu, maka kita harus menuntaskannya. Apa yang harus dituntaskan? Yang tuntaskan pertama adalah membereskan kalau ada luka pengasuhan. Lukanya itu bereskan namanya reconnection. Karena tadi kan masalah utama sebagian anak zaman now kepada ayah adalah disconnection. Maka kita sadar bahwa kita punya isu yang udah bertahun-tahun kita lupakan, reconnection lagi. Nah, untuk reconnection ini butuh waktu. Anak butuh waktu untuk meyakinkan bapaknya benar-benar hadir. Jadi bukan sekedar bapak minta maaf ya, tapi besoknya bapaknya nggak melakukan hal yang dibutuhkan anak. Ngantar sekolah nggak pernah, duduk ngobrol bersama, kalaupun ada malah dia main gadget. Jadi deklarasi ayah dengan minta maaf harus diwujudkan dengan tindakan. Misalnya harus memahami apa sih yang anak butuhkan, apa sih bahasa cinta anak. Quality time apakah affirmation word-nya kah, apakah dia butuh gift kah, apakah dia butuh sentuhan kah, atau dia butuh tadi disebut quality time dan misalnya as act of service kah. Nah, kalau ayah ngerti itu dia akan lakukan intensitas sampai anak merasa yes ya ayah hadirnya. Dan kedua, merebut golden moment. Ada 4 momen yang ayah itu bisa merebut jiwa anak untuk menunjukkan ayah ingin membasuh luka dan membayar apa utang ayah. 4 momen itu hadirlah saat anak sedang sedih. Makanya kalau anak lagi sedang sedih nggak boleh absen. Kalau kita lagi pergi minta orang rumah telepon kita supaya tahu papa pulang ya. Sedihnya itu jangan diremehkan, apapun kesedihannya hadir. Ya, karena kesedihan itu adalah pintu masuk pahlawan baru. Semua penggembong narkoba, predator hadir saat anak lagi sedih. Ya, jadi makanya modus dari para pengedar narkoba adalah mendetek anak-anak yang lagi sedih, lagi galau. Nah, itu semua. Nah, ayah harus hadir. Yang kedua, hadirlah saat anak sedang sakit. Itu karena dia butuh perhatian. Makanya kalau lagi sakit, ayah kok perlu maaf gitu ya, telat ke kantor nggak masalah. Resikonya memang ada teguran, tapi kompensasinya adalah anak kagum. Iya, ayah harus berangkat malah menemani aku. walaupun tapi ayah harus berangkat ya, tapi nggak apa-apa telat dikit demi kamu. Atau ayah yang rewel kalau misalnya di luar kota nggak bisa pulang, nelpon ke bundanya yang merawat. Jadi karena tahu siapa mah ayah, khawatir banget ayah. Nelpon itu membuat anak merasa diperhatikan. Ketiga adalah saat anak unjuk aksi. Jadi kalau anak mentas lagi main biola atau baca puisi, semua orang hadir tapi ayah nggak hadir, drop. Karena sebenarnya dia butuhkan adalah ayahnya. Maka ayah yang hadir di momen-momen saat anak mentas, saat anak lagi baca puisi atau dia sedang lagi nari, itu adalah sesuatu yang akan membuat anak merasa, papaku hadir loh. Yang keempat adalah saat anak unjuk prestasi. Lagi dia dapat penghargaan, piala, ngambil raport. Kalau ayah nggak hadir, justru itu melukai jiwa anak. 4 momen itu harus dijaga betul oleh para ayah supaya dia bisa reconnection lagi. Nanti dari reconnection itu dia bisa membereskan apa yang menjadi isu anak. Misalnya dia penakut, karena mungkin nggak ditunjukkan keberanian gimana. Nah, yang paling penting adalah membayar utang pengasuhan itu nggak boleh dengan ceramah, tapi dengan tindakan. Makanya kita bikin role play-nya kah, di bawah safar kah, di bawah jalan. Nanti anak kan melihat. Karena gini, maskulinitas itu tidak diceramahi tapi lewat di-download atau disuplai lewat kegiatan. Jadi ayah kalau ingin mensuplai, anak gue kenapa ya kelemar-kelemar banget gak punya berani, ajak traveling, ajak nanjak gunung. Dari situ anak melihat, oh begini loh laki-laki. Oh begini loh ada masalah gitu. Misalnya saya membawa anak saya waktu COVID kemarin nggak bisa pulang kampung naik pesawat, kita perjalanan darat ke kampung saya kan di Sumatera Barat. Di Jakarta ke Sumatera Barat nyetir sendiri.
Lumayan Ente jauh sendiri ya itu bawa anak, perjalanannya ya panjang. 1.400 kilometer Mhm. kan, sekitar berapa jam, 36 jam normalnya. Tapi kami karena ada musibah di malam hari ban mobil pecah. Dan itu menurut saya momen, jam 2 dini hari ban mobil pecah di tengah hutan. Nah di situ ada momen saya justru menunjukkan ke anak saya, kalau ada masalah jangan panik. Saya turun, saya beresin, kebetulan ada teman juga yang ikut, kita cari jalan, terus kita bawa adik dia yang remaja, sih bilang ya remaja, yang perempuan kita amanin dulu, supaya dia tahu memuliakan perempuan lebih Perempuan. dahulu, dibikin cari tempat nyaman buat adikmu dulu. Jadi kan dia lihat itu, jadi nggak Oke. usah diceramahin, dia hanya tahu bahwa beginilah cara laki-laki menyelesaikan masalah. Dan Ah. ternyata momen itu nggak saya buat, Allah jadikan memang pas banget ada kejadiannya, seperti itu. Oke Ustadz, ada pertanyaan lagi nih dari netizen. Dari Silmi di Bandung. Kenapa kalau perempuan fatherless sering ketemu pasangan yang menyakiti dia seakan-akan rasa cinta yang chaotic itu adalah wajar. Jadi kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang nyaman, dia akan berpikir ya sudah sewajarnya seperti itu Iya, gitu. ini disebut sebagai life trap. Mhm. Life trap adalah kondisi di mana kita tidak punya referensi tentang sosok laki-laki yang baik sehingga kita merasa lelaki yang cuek, kasar itu adalah sudah sewajarnya. Saya kasih ilustrasinya gini, ini kejadian ada seorang anak yang terbiasa di jalanan, hidup jalanan, main kotor, kakinya berdebu, nggak pernah pakai sendal gitu. Diangkat oleh seorang anak orang kaya untuk tinggal di rumahnya. Dia biasa berhari-harinya jalan dan sebagainya. Ketika di rumah itu dia pakai standar, yang di rumah bapak ibunya yang baru itu adalah sebelum tidur sikat gigi, sendal, mandi pagi sebagainya. Hanya seminggu 2 minggu dia kabur. Padahal di rumah yang mewah kaya. Kenapa? Nggak biasa gue. Gue Oh, biasanya adalah ya kotor kaki. iya. Ini kok biasa. Manusia punya daya adaptasi yang seringkali ketika udah terbentuk habitnya udah lama sehingga tidak merasa walaupun itu baik tapi malah jadi canggung. Misalnya gini, dia terbiasa dicuekin atau biasa dikasari. Ternyata begitu dia mendapatkan sosok lelaki yang baik, super baik, malah dia canggung. Makanya penolakannya dalam bahasa halus, kamu tuh terlalu baik untuk aku, kan gitu ya. Itu kan bahasa sederhana dari gue nggak biasa sama lelaki baik karena bapak gue tuh nggak gitu. Oh, oke itu asalnya dari sana Asalnya ya ternyata gitu, ya. bapak gue tuh ya khas cuek gitu. Maka Mhm. begitu ada laki-laki kayak gini, ya dia ngerasa, ya biasa standar. Kayak bapak gue banget, tapi bapak dan itu akhirnya dia terperangkap dalam situasi yang sama. Nah ini itu yang kadang-kadang menjadi salah satu alasan kenapa ada perempuan yang dia mendapatkan figur lelaki yang salah. Karena dia tidak punya patokan lelaki yang baik bagaimana, akhirnya dia cuma tahu ya selama ini ya laki-laki itu yang kayak bapak gue yang pulang cuma negor nama, makan selesai gitu dia masuk kamarnya. Kemudian kalau udah kesel, pak, ya, Oh. nah, kayak cowok gue banget nih, cowok gue kayak gitu gitu. Akhirnya dia nggak terbiasa dengan laki-laki yang menservis dia bak putri gitu. Tiba-tiba, Hmm. misalnya silakan masuk, ih apaan sih? Ih jijik banget gitu. Karena nggak merasa mendapatkan treatment itu. Ya. Jadi manusia itu akan mendapatkan sesuatu yang sesuai gitu. Makanya ikan ketika dia biasa hidup di air, dibawa ke darat meninggal. Wanita yang terbiasa dalam kekerasan, terbiasa dalam kondisi dicuekin, maka dia akan tidak tahan dengan lelaki perlakukan dia yang di luar biasa dia biasa tinggal. Gue biasa tinggal di air, tahu-tahu berada di darat, kan aneh gitu. Itu gejala-gejala yang dialami sebagian besar perempuan yang seperti itu. Ada lagi sih isu tentang perempuan juga yang dia mendapatkan kekasaran tapi dapat kompensasi di luar itu dengan ketergantungan karena dia mensupport ya misalnya lakinya kasar suka mukul tapi si laki-laki ini juga kadang-kadang mentreatment dia dengan Royal gitu royal ya. baik. Nah, itu yang disebut sindrom Stockholm. Kalau sindrom Oke. Stockholm itu adalah dia tidak bisa lepas dari KDRT dan dia menganggap itu wajar karena dari bapaknya begitu dan dia dapat kompensasi. Gue dipukuli tapi dia tetap bayarin kalau gue ini dibayarin kok gitu. Mhm. Atau setidaknya kalaupun lelaki lu jahat banget tapi ya setidaknya gue punya suami nggak kayak yang lain yang nggak punya suami. Jadi sindrom Stockholm itu kadang-kadang membuat orang itu nggak bisa lepas dari KDRT karena dia merasa ya memang sudah sewajarnya gue dapat itu ya kan. Tapi mungkin nggak sih Ustadz, apa, perempuan ini justru berpikir ketika melihat bapaknya mungkin suka mengasari ibunya gitu ya, bertindak kasar di rumah, terus
punya cita-cita gitu suatu saat, jangan sampai deh dapet suami atau dapet pasangan yang seperti bapakku gitu. Iya, Harus cari yang lebih baik gitu. betul. Iya, sangat mungkin, tapi kan dia nggak punya preferensi. Karena Oke, kali preferensi itu kan adalah ketika dia tahu yang baik itu kayak gimana. Yang jelas kan asal jangan kayak bapak gua. Asal jangan kayak bapak gua itu kayak gini, gua nggak pengen dapat harimau, tapi dapatnya singa. Eee, Dia harusnya kan dapat yang misalnya yang nggak buas seperti kijang gitu. iya. Tapi karena nggak tahu kijang itu bagaimana, akhirnya taunya adalah asal jangan harimau. Ternyata Oke. dapat gorila gitu. Misalnya gini, dia nggak tahu ibu gue nggak mau kayak bapak gue yang kasar. Ternyata dia nggak kasar, tapi maaf ya istilah, ya saya nggak enaknya mau kondo istilahnya itu yang lagi ngetren, Ah, yang dia nggak menafkahi, bahkan membani gitu ya. Bahkan dia nggak kasar sih, tapi nggak bekerja untuk dia. Bahkan dirongrong, "Lu dong kerja buat gua, lu gimana sih?" Dia ngerokok di rumah, nongkrong di rumah, istrinya sama-sama kerja. toksiknya ya. Sama-sama toksik. Jadi kan dia nggak punya preferensi itu. Betul. Jadi nah, berarti akan terus begitu? Enggak. Yang harus kita pahami adalah kita harus membangun sistem. Di lingkungan itu harus muncul ayah-ayah lingkungan untuk membawa referensi. Supaya kalau dia memiliki ayah itu ada misalnya, "Lu pengen ayah kayak PRT ya. Gue ngeliat PRT itu baik banget sama anak," gitu. Jadi ada preferensi gitu. Oh, Nah ini kalau nggak punya preferensi itu berat. Makanya kenapa saya itu membangun kampung sahabat. Saya kan membangun sama istri itu di lingkungan kami di pinggiran Jakarta Timur, kampung sahabat yang maksudnya adalah sebenarnya ingin membuat masyarakat anak-anak itu mendapatkan apa yang tidak dapat di rumah mhm. lewat stimulasi. Saya menjadi ayah dan istri saya menjadi ibu bagi lingkungan. Setidaknya gini, kita menunjukkan bagaimana anak-anak yang fatherless ada sisi kita yang membangun itu sehingga kita bangun sebuah program bagaimana sekampung itu kita bina anak-anak itu ibaratnya seperti anak saya. Artinya saya menyadari dan ini yang benarnya harusnya kita lakukan bahwa ketika di masyarakat fatherless jadilah ayah bagi lingkungan. Jangan cuman jadi ayah bagi anak kita doang. Karena jangan-jangan anak-anak itu juga butuh figur ayah tapi nggak dapet. Nggak Nah, kenapa kita harus jadi ayah bagi mereka? Agar anak-anak itu punya preference. Sehingga itu setidaknya gini, aku pengen kalau nanti punya suami kayak ini gitu. Oke. Jadi dia punya preferensi, jangan gini yang penting jangan kayak papa. Karena berat kalau jangan asal kayak papa tapi nggak tahu yang Nggak baiknya ada apa. preferensi. Oke Ustadz, sudah 45 menit kita bersama. Ada closing statement terakhir Iya. untuk soal fatherless ini? Iya, pertama adalah anak itu kan ibarat burung yang terbang tinggi ke Mhm. angkasa, di mana dia ingin menjelajah tinggi dan ingin menempuh segalanya dengan begitu luas. Dan dia bisa menjelajah itu semua kalau dia punya dua sayap yang dikepakkan, jangan sampai ada satu sayap yang patah. Nah, dua sayap itu yang saya sebut sayap ayah dan ibu. Sehingga kalau ada satu aja yang patah, entah ayah atau ibu, itu akan menghambat perjalanan dia untuk menjadi sosok yang bisa menjelajah angkasa atau mengarungi berbagai macam hal di luar sana. Makanya hampir semua anak-anak yang terhambat secara psikologis prestasinya ada isu di fatherless dan motherless. Nah, karena itulah jadilah sosok ayah yang kembali pulang. Pengertiannya bukan dia harus stay terus di rumah, tapi jadi ayah yang mampu mengisi jiwanya anak. Dimulai dengan memperbaiki hubungan dengan pasangan. Karena itu kata kunci dalam memperbaiki fatherless, yaitu jadilah sosok ayah yang memahami kondisi perasaan istri. Karena biarlah istrilah yang akan mensupport keayahan ini dengan menceritakan apa-apa tentang diri kita yang akan diterjemahkan anak sebagai jejak keayahan. Itu yang diinginkan oleh anak-anak sekarang. Baik. Oke, sahabat kompas.com, demikian obrolan kita hari ini soal isu fatherless. Sampai berjumpa di ruang keluarga episode mendatang. Bagi sahabat kompas.com yang memiliki ide atau saran tentang isu yang menarik untuk dibahas, silahkan mengirimkan sarannya di akun Instagram kompas.com atau akun YouTube kompas.com. Terima kasih, sampai jumpa.